Gibran yang akhirnya diumumkan sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Tapi pas pengumuman, lah kok nggak dateng? Nih bocah kemana? Ya, memang kemarin ya, malam-malam, hari Minggu malam, tanggal 22 Oktober, kemarin lusa. Ini tiba-tiba secara mendadak Prabowo Subianto kemudian mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Gibran, yang akhirnya diumumkan sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Tapi pas pengumuman, lah kok nggak dateng? Nih bocah kemana? Ya, memang kemarin ya, malam-malam, hari Minggu malam, tanggal 22 Oktober, kemarin lusa. Ini tiba-tiba secara mendadak Prabowo Subianto kemudian mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya. Katanya berdasarkan rapat dan kemudian juga sudah diputuskan oleh partai pengusung, partai koalisi. Tapi coba lihat, ketika mereka ini kemudian mengumumkan, wajah-wajah penuh kegalauan, suram, gak ada ceria-cerianya sama sekali. Ada apa? Seperti tertekan. Mereka seperti tertekan. Kenapa bisa seperti itu? Lalu yang membuat saya aneh lagi, ya ini. Kenapa kok Gibran nggak datang? Kenapa? Orang yang dideklarasikan, orang yang diumumkan, justru nggak ada di tempat. Apakah dia ngeprank atau bagaimana? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas, hal ini menjadi semakin membuat pikiran saya kacau balau beberapa hari terakhir ini. Melihat situasi seperti ini mungkin setengah curhat ya, curhat colongan. Saya sedikit curhat tentang perasaan saya sekarang. Bagaimana ini semuanya bisa terjadi, terutama kepada Presiden kita, Pak Jokowi. Semuanya mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia nggak menyangka ini bisa seperti ini. Apa benar Pak Jokowi seperti ini? Ataukah ini strategi politiknya? Ataukah ini bagaimana? Semuanya serba mempertanyakan itu. Sementara beliau yang bersangkutan, ini kemana-mana juga jawabannya tetap normatif. Urusan capres, urusan parpol, urusan partai koalisi, kemudian putusan MK ya urusan MK, sementara urusan Gibran ya anak sudah dewasa, sebagai orang tua hanya mendoakan dan merestui. Ya seperti itu selalu jawabannya. Tapi jujur, bagi saya masih nggak menyangka apa benar Presiden kita yang selama 9 tahun terakhir ini terus kita bela, terus kita dukung, bisa melakukan seperti ini. Itu yang membuat saya pada akhirnya, saya bingung. Kemudian saya coba curhat kepada istri saya, benar nggak sih ini seperti ini? Kemudian istri saya juga akhirnya curhat sama saya, sama-sama bingung kita. Lalu saya coba menanyakan kepada rekan-rekan yang ada di SeaWorld, di grup WA grup penulis SeaWorld, kemudian juga di grup host SeaWorld. Kenapa? Apa alasan Presiden Jokowi kalau misalkan ini benar? Apa alasan Presiden Jokowi ini melakukan ini semua? Lalu ada teman yang menjawab, untuk sebuah kekuasaan. Nggak perlu alasan. Ya masuk akal sih memang. Tapi sampai detik ini saya masih merasa nggak percaya dan nggak menyangka. Banyak sekali beredar kemudian di luaran sana Presiden Jokowi ini katakanlah sakit hati kepada PDI Perjuangan. Karena selama ini selalu dipojokkan oleh Bu Mega, selalu dibilang petugas partai, kemudian beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi dibilang kalau misalkan nggak ada PDI, nggak tahu ini Presiden Jokowi mau jadi apa. Banyak yang bilang seperti itu. Kemudian Presiden Jokowi sakit hati dan ingin membalas dengan cara seperti ini. Nah, saya kemudian berpikir, sepertinya kalau yang ini nggak mungkin, nggak akan mungkin. Kenapa? Yang pertama, kalau misalkan dibilang sakit hati,
Harusnya Presiden Jokowi ini lebih sakit hati kepada Prabowo dan pendukungnya. Karena apa? Karena hampir 10 tahun terakhir ini, 9 tahun ini, dari 2014, 2019, di dua pemilu, Prabowo dan pendukungnya selalu menghina-hina Presiden Jokowi. Pelongo-pelongo lah, Presiden boneka lah, antek PKI, antek Cina. Lalu dibilang tukang delman, tampang Boyolali. Ibunya dibilang gerwani, bapaknya dibilang komunis. Harusnya kalau misalkan sakit hati, ya sakit hati ke pihak sebelah sana. Tapi buktinya apa? Buktinya Presiden Jokowi nggak pernah merasa sakit hati. Dia dibilang, saya tahu ada yang menghina saya, tapi ya biarkanlah. Kita buktikan dengan kerja, kerja, dan kerja. Itu yang terjadi. Dan dengan dibilang petugas partai saja kemudian sakit hati. Omong kosong. Kalau bagi saya itu omong kosong. Lalu kalau misalkan pun, katakanlah iya benar, Presiden Jokowi ini kemudian sakit hati. Masa iya sakit hatinya kepada Ibu Megawati misalkan, sakit hatinya kepada PDI Perjuangan misalkan. Masa iya yang dihancurkan ini masa depan negara kita? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kemungkinannya memang cuma ada dua. Benar-benar ini kemudian kekuasaan, karena haus kekuasaan. Kemudian ingin melanggengkan dinasti politiknya. Kemungkinan yang kedua adalah ada sesuatu di balik ini semua. Kita yang belum tahu. Saya terutama belum tahu. Mungkin beberapa orang sudah ada yang tahu, mungkin. Kemungkinan yang kedua ini. Ada sesuatu di balik ini semua. Nah, kenapa kok saya mencurigai ada terjadi yang kedua ini? Mohon maaf ini. Mungkin saya punya pemikiran lain. Saya mencurigai ada yang kedua ini. Yang pertama, sampai detik ini PDI Perjuangan belum mengeluarkan surat peringatan kepada Gibran, pemanggilan apalagi, lalu kemudian juga Gibran belum sama sekali memberikan surat pengunduran diri kepada PDI Perjuangan. Dan kemudian yang kedua adalah statement Gibran yang mencela-menceli. Ketika hari ini bilang A, besok bilang B, kemudian besok lagi bilang A lagi, besok bilang B lagi, itu. Kemudian yang ketiga, ketidakhadiran Gibran ketika dia diumumkan, namanya diumumkan sebagai bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Kemudian melihat wajah-wajah dari pendukung koalisi ini. Luar biasa. Itu sangat mencurigakan bagi saya. Meskipun kemudian ini sudah diloloskan oleh pamannya di Mahkamah Keluarga, lalu kemudian juga banyak jalan, bahkan ketika dia ditanya tentang SKCK, kemudian di Polda belum mengeluarkan, ternyata dari Mabes Polri, Baintelkam yang mengeluarkan, ya kita semua nggak tahu semuanya. Ini benar nggak sih kayak gitu? Saya sampai detik ini masih setengah nggak percaya. Tapi kalau melihat disajikan fakta ini begini, iya ya. Tapi dalam batin saya tetap menolak. Sepertinya enggak seperti itu. Ya, semoga saja. Nanti ketika pendaftaran di tanggal 25, hari Rabu besok. Bagaimana ini semua? Apakah kemudian yang diumumkan oleh Prabowo Subianto kemarin, Gibran sebagai calon wakil presidennya diiyakan oleh yang bersangkutan atau enggak? Kita tunggu saja. Toh tinggal berapa hari lagi? Tinggal besok waktunya. Dan saya juga ingin menyoroti tentang yang disampaikan oleh Hasim, bahwa kalau misalkan kalian semua pendukung Pak Jokowi mengatakan ribut tentang dinasti politik ketika Gibran dicalonkan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dulu ketika Gibran dijadikan wali kota Solo, bicara dinasti politik? Saya kasih tahu Pak Hasim, ketika Gibran dicalonkan menjadi wali kota Solo, tidak ada hukum yang ditabrak, tidak ada undang-undang yang diubah, tidak ada hukum yang diotak-atik di sana. Dia maju, kemudian mendaftar seperti biasanya, meskipun dia mendapatkan privilege, tapi itu dari internal partainya, tidak mengubah hukum, tidak mengotak-atik konstitusi. Secara usia cukup, persyaratan juga memenuhi syarat, nggak ada yang dirubah. Sementara ketika dia sekarang mendaftarkan diri menjadi calon wakil presiden, didorong menjadi calon wakil presiden, ada undang-undang, ada hukum yang ditabrak. Bahkan ini menghancurkan demokrasi kita. Kembali ke zaman
Orde Baru. Tapi ini hukum di otak-atik hanya demi untuk satu orang. 40 tahun atau sedang menjalani atau pernah menjalani sebagai pejabat yang dipilih secara pemilu. Kenapa nggak sekalian orang itu bernama Gibran dan sedang menjabat sebagai wali kota Solo? Kan seperti itu. Nah, pada akhirnya kita semua, iya ya, kenapa kok jadi seperti ini? Saya sendiri pun juga seperti itu. Tidak menyangka ini semua akan terjadi. Nah, pada akhirnya nanti fakta yang akan berbicara, kemudian juga ketika nanti besok tanggal 25 Oktober kemudian didaftarkan, benar nggak ini semua terjadi? Pasti lambat laun semuanya akan terbuka. Baik itu cepat atau lambat. Sedikit-sedikit atau semuanya, pasti semuanya akan terbuka dengan gamblang. Dan yang pasti, untuk saat ini, saya sama sekali ngeblank, nggak tahu apa-apa, bahkan nggak percaya dan nggak menyangka. Dan sesuai dengan tulisan yang ada di kaos saya, satu-satunya yang saya tahu bahwa sekarang saya tidak tahu apa-apa. Kita nikmati aja semua biar mengalir. Yang jelas, jangan sampai menyurutkan dukungan kita kepada Ganjar Mahfud. Setuju? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk demokrasi yang tidak boleh diganggu-gugat. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia.